Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas 12B. Di sini kami akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai ilmu kampus. Sebelum mulai videonya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Dengan saya, Anindya Davisha, nomor absen 2. Saya Renata Joy Lasari, nomor absen 21. Saya Pradita Sirankanti, absen 18. Saya Mesa Suda, absen 11. Nah, di sini kami akan bahas dua kampus nih. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, Institut Teknologi 10 November. Yang kedua, Universitas Pajajaran. Selamat menyaksikan. Institut Teknologi 10 November atau biasanya disingkat dengan ITS adalah salah satu perguruan tinggi negeri sains dan teknologi terbaik di Indonesia. Didirikan pada tahun 1960 yang berlokasi strategis di Surabaya. ITS juga dikenal sebagai perguruan tinggi negeri berbasis teknologi dan rekayasa. ITS fokus pada pengembangan iptek, inovasi industri, kemaritiman, dan juga energi. Di ITS terdapat masjid yang sangat nyaman digunakan bagi teman-teman muslim untuk beribadah di sana. Masjid Namarul Ilmi namanya. Tidak hanya tempatnya saja yang luas, tetapi segala fasilitasnya seperti tempat wudhu dan toilet juga nyaman digunakan loh. ITS menyediakan 7 fakultas yang bisa kalian pilih loh teman-teman. Nah, kira-kira apa saja ya? Yuk kita lihat di penjelasan video ini. Untuk kalian yang tertarik ingin berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan analitika data yang berbasis teknologi, kalian bisa bergabung dengan Fakultas Sains dan Analitika Data. Kemudian ada Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian, yaitu adalah suatu fakultas yang memiliki kompetensi dalam mendukung pembangunan Indonesia di bidang perencanaan, pembangunan, dan eksplorasi sumber daya di permukaan maupun dalam bumi, dan tetap memperhatikan pengendalian lingkungan. Kalau kamu tertarik mempelajari pengembangan kreativitas dan pembangunan masyarakat, khususnya dalam bidang desain dan bisnis digital, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital jadi jawabannya. Fakultas Teknologi Kelautan mempelajari tentang pengembangan, pemanfaatan, dan transformasi ilmu teknologi kelautan untuk menciptakan pembangunan dalam bidang maritim. Berkontribusi kepada pemberdayaan masyarakat maritim berkelanjutan dan ramah lingkungan di kawasan Asia Pasifik. Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem hadir untuk mempelajari ilmu dasar keteknikan, sistem perindustrian, permesinan, komposisi, dan teknologi. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas yang terdiri atas gabungan dari Fakultas Teknologi Elektro yang berfokus pada akuisisi data dan proses transformasinya, serta Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lebih fokus terhadap hal memproses data hasil transformasi tersebut. Fakultas Vokasi akan memberikan pengalaman kuliah yang berbeda dengan bobot perkuliahan 40% kegiatan yang bersifat teoritis dan 60% kegiatan yang berupa praktek, seperti teknologi rekayasa konstruksi bangunan air, teknologi rekayasa manufaktur, hingga statistika bisnis. Di ITS juga ada beberapa UKM dan kegiatan non-akademik loh. Yang pertama ada bidang seni dan budaya. Contohnya ada teater tiang alit, UKTK tari dan karawitan, musik ITS, serta paduan suara mahasiswa atau PSM. Yang kedua dalam bidang olahraga dan bela diri, contohnya ITS basketball, badminton, tenis lapangan, biliar, catur, dan UKM bela diri lainnya. Yang ketiga adalah dalam bidang penalaran dan akademik, contohnya UKM penalaran, student capture seperti SPA, SEK, AAPK, klub astronomi atau ITS Astronomy Club. Dalam bidang lingkungan dan pengabdian masyarakat, contohnya ada PLH Siklus. Dan dalam bidang karakter, keagamaan, dan kesehatan, contohnya ada UKM Pramuka, Menwa Resimen Mahasiswa, PMR, ITS Society for Quranic Studies.
ITS juga peduli terhadap mahasiswanya. Bagi kalian yang berasal dari luar kota Surabaya, gak usah bingung mau tinggal di mana karena tersedia asrama mahasiswa dengan harga yang terjangkau. Tentunya ITS juga memiliki perpustakaan. Di sini teman-teman bisa membaca buku ataupun bisa mengerjakan tugas. Universitas Padjadjaran atau UNPAD merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang berlokasi di Jawa Barat. Didirikan pada tanggal 11 September 1957 di Bandung. UNPAD berdiri dengan tujuan memperluas kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat Jawa Barat, serta berperan dalam pembangunan bangsa melalui ilmu pengetahuan dan penelitian. Nama Padjadjaran diambil dari kerajaan besar di tanah Sunda, melambangkan kebesaran dan nilai luhur budaya daerah yang menjadi dasar identitas universitas ini. UNPAD memiliki 17 fakultas atau sekolah, antara lain 1 fakultas hukum, 2 fakultas ekonomi dan bisnis, 3 fakultas kedokteran, 4 fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, 5 fakultas pertanian, 6 fakultas kedokteran gigi, 7 fakultas ilmu budaya, 8 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, 9 fakultas psikologi, 10 fakultas peternakan, 11 fakultas ilmu komunikasi, 12 fakultas keperawatan, 13 fakultas perikanan dan ilmu kelautan, 14 fakultas teknologi industri pertanian, 15 fakultas farmasi, 16 fakultas teknik geologi, 17 sekolah pasca sarjana. Struktur dan organisasi. UNPAD memiliki 37 lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas yang terdiri atas 35 unit kegiatan mahasiswa atau UKM, serta Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, dan Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM, himpunan mahasiswa jurusan atau prodi, dan UKM yang sesuai minat dan bakat. Bidang kegiatan kemahasiswaan, misalnya 1. Budaya dan kesenian. Contohnya Paduan Suara Mahasiswa UNPAD atau PSM UNPAD. 2. Olahraga. Organisasi-organisasi olahraga di fakultas dan universitas, klub basket, sepak bola, dan sejenisnya. Kegiatan turnamen antar mahasiswa juga rutin dilakukan. 3. Pengembangan kompetensi atau minat, bakat, serta kreativitas. Ada kelompok studi, klub media atau fotografi, klub musik dan teater, dan klub grafis. 4. Kegiatan akademik dan profesi. Ada himpunan mahasiswa jurusan atau prodi mengadakan seminar, diskusi, kompetisi ilmiah. Contohnya, Ikatan Mahasiswa Notariat atau IMNO di Fakultas Hukum yang menyelenggarakan kegiatan seperti seminar, bimbingan ujian, dan bentukan profesional. Juga ada studi banding antar universitas atau antar himpunan atau jurusan. 5. Kegiatan kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa. Misalnya, acara festival sehat di FMIPA UNPAD yaitu meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, konseling, demo menu sehat, serta sosialisasi layanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah aktivitas protokoler dan seremonial yang meliputi UKM seperti Korps Protokoler Mahasiswa atau KPM UNPAD yang bertugas sebagai petugas protokol, meliputi wisuda, orasi ilmiah, upacara univ, pelantikan dekan atau rektor, dan lain-lain. Nah, teman-teman, setelah lihat video tadi, pastinya teman-teman jadi lebih tahu kan informasi lebih lanjut tentang ITS dan UNPAD. Semoga univ impian teman-teman tercapai semua ya, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you!